Bidadari chapter 90, Dokter Psiko. Hah, jangan, mundur Pak. Panik Aida mendengar apa yang tadi dikatakan Reiko. Menurunkan celananya, itu adalah bagian yang selalu dijaganya. Tak bisa sembarangan laki-laki menyentuhnya. Mana bisa dia tunjukkan pada Reiko. Hei, kukumu mencakarku, jauhkan. Biarin, Bapak mundur dong, saya bisa urus diri saya sendiri. Tangan Aida mencoba mencengkram dan mendorong Reiko, bahkan tangan itu menusuk ke kulit pergelangan tangan Reiko yang belum berpindah dari memegang bibir celana Aida. Tanganmu nanti sakit, sekuat apapun tenagamu gak imbang sama tenagaku. Biarin, mundur makanya Bapak, kalau gak mau tangan saya sakit. Tadi gara-gara Reiko, Aida tak bisa mengambil kerudungnya. Itu saja sudah memalukan untuknya. Lalu apa jadinya kalau dia juga harus membuka bagian itu? Apa dia nggak tahu ini memalukan untuk wanita? Aida menolak. Dia memegang makin erat, melupakan kalau tangannya sakit. Bahkan rasa sakit itu nggak ada apa-apanya dibanding ketakutannya kalau Reiko membuka bagian itu. Lalu apa Reiko akan diam saja? Lepasin tangan saya, Pak. Dengar aku. Tak tahan dicakar terus oleh Aida, Reiko pun akhirnya menggerakkan kedua tangannya, memegang pergelangan tangan wanita yang masih tak tenang di hadapannya. Ini membuat kedua tangan itu sulit bergerak. Lepasin dong, Pak. Enggak, kalau kamu nggak berhenti kakimu terus menendangku kayak sekarang. Jangan salahin aku kalau aku ikat kedua kakimu. Yah, Aida masih berusaha melakukan perlawanan dengan dengkul kakinya. Makanya Reiko mengancamnya dengan wajah serius sekali. Sakit tentu saja tulang kering Reiko ditendangi terus kan. Ya habisnya Bapak jangan. Hei, aku nggak mau memperkosamu. Sinis Reiko. Sebuah jawaban yang membuat Aida memberikan kesempatan Reiko bicara. Jawab aku cepat. Dalam waktu kurang dari sedetik semua pertanyaanku. Seru Reiko memperingatkan. Ngerti nggak? Karena Aida tidak menjawab juga, Reiko mengkonfirmasi membuat gadis di hadapannya mengangguk pelan dengan pergelangan tangan yang masih dicengkram Reiko sangat kuat. Waktu kau mau operasi pengangkatan payudara, dokternya wanita atau laki-laki? Laki-laki. Ingat sekali Aida siapa dokternya. Itu adalah dokter yang mengobati ayahnya juga dan kakaknya. Dan memang dokter laki-laki. Makanya dia berhasil menjawab cepat. Apa di dalam ruangan operasi ada perawat laki-laki juga? Tak sampai sedetik pertanyaan sudah diberikan lagi oleh Reiko. Aku tidak ingat. Dokter anestesi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Semua itu dijawab refleks oleh Aida dan membuat Reiko kembali tersenyum simpul. Apa kamu pakai baju tertutup semua di ruang operasi sampai rambut dan kulit tubuhmu nggak kelihatan? Satu napas Reiko bertanya. Enggak, cuma kayak celemek. Waktu angkat payudara dibuka nggak bajumu? Dibuka. Makin menyeringai Reiko mendengarnya. Tatapannya pun makin mengintimidasi pada Aida, membuat wanita itu gemas. Makanya dia langsung bicara. Tapi mereka semua adalah petugas medis dan mereka melihat tubuh saya karena mereka bertujuan untuk mengobati penyakit saya, Bapak Reiko, Biakta Adiwijaya yang terhormat. Nah, kamu pikir sekarang aku di sini mau apa? Menidurimu. Emang aku doyan? Sindir Reiko sambil mencibir di saat Aida hanya menatap tajam tanpa memberikan respon apapun, baik gelengan kepala ataupun anggukan. Aku tidak tertarik pada tubuhmu. Jelasnya lagi dengan wajah Reiko yang hanya berjarak 30 cm dari hadapan Aida, dia bicara.
Tak tampak kebohongan di wajahnya, karena memang Royko mengatakan yang sesuai dengan yang dia rasakan dari dasar hatinya saat itu. Aku sudah punya kekasih yang memiliki apapun yang aku butuhkan di tubuhnya. Aku juga sudah bilang padamu dari awal, kalau aku tidak tertarik pada wanita yang tidak punya payudara. Seru Royko lagi makin sengit. Dan aku di sini karena tanggung jawabku dan rasa bersalahku sudah membuatmu terluka. Itu aja. Dan ini sebenarnya juga karena kesalahanmu yang membuat kebohongan dan memodifikasi fakta di lapangan tanpa sepengetahuanku. Jawaban yang membuat Aida tidak mengatakan satu kata pun, tapi dia mengerucutkan bibirnya. Kamu mau setuju atau tidak, tapi kenyataannya begitu. Reiko tahu cibiran itu artinya Aida menolak pendapatnya. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tapi sekarang kamu harus tahu yang ada dalam pikiranku kalau aku tidak tertarik padamu. Sudah kubilang aku gak suka wanita cacat, dan kamu gak sama sekali membuatku bergairah. Lagi Royko memberikan kata-kata lumayan menyengat. Jadi jangan kamu berpikir seperti novel-novel sampah di mana seorang pria akan jatuh cinta pada wanita hanya karena tergoda dengan tubuhnya. Apa kamu juga sudah membuat novel yang aku sarankan, pembantu berstatus istri? Lah, saya nggak suka nulis novel pak, baca aja nggak suka. Sanggah Aida lagi yang masih ingat betul kalau Royko sempat mengatakan itu di hari pertama pernikahan mereka. Aku gak peduli juga kamu suka atau gak baca novel, tapi satu hal yang harus kamu dengar sekarang dan camkan itu baik-baik di otakmu supaya gak ngeres. Dan sebelum Aida sempat merespon Reiko, anggap saja aku di sini adalah dokter yang membantu pasiennya, dan dokter tidak akan jatuh cinta pada pasiennya hanya karena melihat bagian tubuh vital di pasien. Ngerti? Ya, tapi kan Bapak bukan petugas medis. Lagian saya juga masih bisa kok ngurus diri saya sendiri. Ngurus diri sendiri mana yang bisa, ha? Sehari aja kakimu bengkak begini. Dan ini kamu bilang bisa mengurus diri sendiri. Badanmu juga panas begini, gak makan seharian. Pasti nyucutan semua luka yang meradang itu kan? Entah kenapa Reiko betah sekali mengomel pada Aida seperti ini. Coba kalau yang diajak berdebat sama Brigita, dia biasanya ngalahan dan kicep kan? Ya kalau nggak gara-gara makanya karena luka-luka ini gara-gara aku, jadi aku akan menebus semua rasa bersalahku ini. Reiko langsung memotong. Gak usah, dan sontak Aida ingin menolak lagi. Menyelsa rasanya sudah keceplosan. Bapak gak perlu ngelakuin itu, saya gak masalah kok. Saya gak nganggap Bapak bermasalah. Maksud saya punya masalah dengan saya. Masalah selesai gak? Bukan salah Bapak. Saya sudah maafin Bapak, gak perlu pikir soalan yang bersalah. Aida tidak pernah bicara seberantakan ini, terburu-buru, asal ceplos dan tidak dipikir dengan otaknya. Tapi di hadapan Reiko sekarang, karena dia tidak mau hal itu terjadi, Aida tidak peduli. Diam atau aku ikat kamu nanti. Reiko bicara sambil memegang tangan Aida dengan tangan kirinya. Dua pergelangan tangan itu dipegang jadi satu dan tetap saja Aida tidak bisa meloloskan dirinya sekuat apapun dia berusaha. Aku buka ikat pinggangku dan aku gunakan ini untuk mengikat kedua tanganmu. Mau? Reiko melontarkan pertanyaan yang membuat Aida langsung menggelengkan kepalanya ketika melihat tangan kanan Reiko memang memegang sabuk pinggangnya. Tangannya tidak diikat saja, dia sudah sulit mengalahkan Reiko. Bagaimana kalau tangan dan kakinya diikat? Tak terbayang sudah oleh Aida. Kalau begitu jangan buat masalah denganku. Ya, baiklah, aku akan berpikir kalau dia adalah seorang dokter. Cih. Aida akhirnya mengatakan itu di dalam hatinya di saat tangan kanan Reiko memegang pinggangnya. Ya, pria itu melingkari pinggangnya, membuat kepala Reiko tepat berada di samping kiri kepala Aida, seperti memeluknya. Dan Reiko mengangkat tubuh Aida berdiri, tapi dia tidak membuat kaki Aida menahan tubuhnya, tapi tangannya lah.
Kaki Aida sekitar 5 cm di atas lantai. Gak bisa begini. Sungguh keadaannya membuat Aida begitu takut karena dia belum pernah dipeluk oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Palingan itu pun juga hanya Lingga dan ayahnya. Pak D-nya saja tak pernah memeluknya begini, paling salaman saja. Bagaimana dia bisa tenang hatinya? Pak, saya juga dari kemarin bisa kok Pak ngurus diri sendiri. Makanya Aida memungkik lagi. Tubuhnya merinding ketakutan saat Reiko sudah melepaskan kedua tangan Aida dan tangan kirinya itu memegang celananya. Shh, anggap saja aku dokter. Udah diam, jangan berisik, profesional lah. Atau kamu yang benar-benar mulai tertarik pada aku? Mau bagaimana lagi? Pertanyaan tadi membuat Aida tentu saja langsung menggelengkan kepalanya pelan. Anggap dia dokter, ya dia dokter gila, dokter nggak waras, sinting dokter Seiko yang kalau nggak aku turutin, aku dibunuh. Dan begitulah pikiran Aida mencoba membuat dirinya tenang saat jantungnya berdegup dan berdebar ketika Reiko menurunkan sesuatu yang dipaksakan. Karena sebenarnya tangan Aida masih memegang celananya, hanya saja dia menariknya cepat. Setelah celana itu agak turun, barulah Reiko menundukkan Aida lagi dan menariknya ke bawah, menyibak bagian kaki wanita berstatus istrinya itu. Nah, duduk dan pipislah. Katamu, kamu ingin banget pipis kan?